warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yolanda Fatihah Mi'raj dari Prodi Biologi kelas B, B2. Nah, kali ini aku akan membuat suatu percobaan dan video kali ini judulnya itu berupa pembuatan dan pengamatan sifat koloid. Nah, jadi kita akan membuat tiga percobaan pembuatan sifat koloid. Yang pertama itu ada pembuatan sol, pembuatan emulsi, dan pembuatan aerosol sederhana. Nah, karena ini dilakukan secara sederhana, pasti bahan-bahannya bisa kalian dapatkan secara sederhana juga. Contohnya di sini ada sabun cair atau kalian bisa pakai deterjen cair, kemudian ada minyak, tepung terigu, dan satu botol spray berisi air. Kemudian untuk alatnya itu ada 2 sendok, 1 gelas bening, dan ada 1 gelas berisi air. Oke, langsung aja kita buat. Percobaan pertama yaitu membuat sol. Nah, pertama kalian ambil dulu tepung terigunya, kemudian ambil 1 sendok tepung terigu, masukkan ke dalam gelas, kemudian dilarutkan dicampur ke air, kemudian diaduk. Nah, jadi campuran ini itu termasuk ke dalam sol yang suspensi koloid dengan fase terdispersi padat dan medium cair. Jadi seperti ini campurannya. Lanjut ke percobaan kedua. Oke, jadi kita akan membuat percobaan kedua yaitu membuat emulsi. Nah, pertama kalian masukin 5 sendok makan air ke dalam gelas bening dan 5 sendok makan minyak goreng. Sesudah, tinggal kalian masukkan ini sabun cair sedikit aja, cukup kalian tuang ke dalam sini. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan selanjutnya adalah diaduk sekuat-kuat. Nah, setelah sudah, ini namanya sudah terbentuk emulsi atau campuran antara larutan yang cair. Dan ini tuh benar-benar encer banget. Oke, next ke percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga ini merupakan contoh dari aerosol sederhana. Nah, aerosol sederhana itu adalah ketika campuran cair itu berubah menjadi ke gas gitu. Nah, dari botol spray ini ketika kita semprot, dia itu menimbulkan dari bentuk yang cair ke bentuk yang gas, menjadi partikel yang kecil-kecil. Kayak gini contohnya. Nah, begitu. Ini namanya contoh aerosol sederhana. Nah, kemudian dari ketiga larutan yang tadi kita sudah buat, itu kita akan melakukan yang namanya pengamatan efek tindal. Nah, pengamatan efek tindal ini ketika berkas cahaya itu terlihat jelas dalam larutan. Nah, berkas cahaya ini akan terlihat pada sistem koloid karena partikel koloid itu memantulkan cahaya. Tetapi ketika kita uji satu persatu, kalian bisa menggunakan senter itu dengan cara kalian taruh senternya di bawah, kemudian taruh larutan pertama yaitu tepung. Nah, ini dia itu cahayanya tuh tidak memantul ke atas, dia akan meredam cahaya karena partikelnya itu cenderung lebih padat di dalam larutan ini. Kemudian di sabun cair, air dan minyak tadi pun juga sama, dia tidak memantulkan cahaya tapi cahayanya itu teredam. Nah, aku akan menunjukkan perbedaannya ketika dipantulkan pada air biasa. Nah, air biasa ini cenderung memantulkan cahaya karena dia tuh tidak memiliki partikel campuran di dalam airnya. Begitu. Nah, sekian video dari aku. Di akhir aku akan membuat kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah aku buat. Semoga percobaan yang aku buat ini bisa kalian tiru di rumah dan cukup menyenangkan. Terima kasih. Aku Yolanda Fatihah Mi'raj pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah, koloid memiliki partikel yang cukup besar untuk memantulkan cahaya atau efek tindal. Ketiga jenis koloid, sol, emulsi, dan aerosol menunjukkan sifat koloid yang unik, yaitu kestabilannya bergantung pada ukuran partikel dan jenis medium pendispersi. Pemahaman sifat koloid penting dalam memahami materi praktikum kimia dasar karena cukup mudah dan menyenangkan.